Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, kembali lagi di DWP, Discuss with Psychology. Tak kenal maka tak sayang, kenalin nih kita moderator Dubes hari ini. Kenalin, nama saya Syifa Ayun Raswari. Dan saya Imelda Melia. Nah, hari ini kita ditemenin sama kakak-kakak dari komunitas Aldora Samandens, komunitas futsal, dan Mojang Sele. Mungkin dari kakak dan abang perwakilan dari Aldora Samandens, futsal, dan Mojang Sele bisa banget nih perkenalkan namanya dulu, dimulai dari Aldora Samandens. Silakan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Khairunisa Zahra, tapi biasa dipanggil Ara. Di sini sebagai perwakilan dari Aldora Samandens. Nah, selanjutnya boleh banget nih dikenalin Kak dari dari Mojang Sele. Ya, halo semuanya. Namaku Farhana Azra Aziza, biasa dipanggil Farhana atau Aca. Nah, aku di sini sebagai perwakilan dari Mojang Sele. Oh iya kakak, gimana nih kabarnya Kak Ara sama Kak Farhana hari ini? Boleh nih Kak Ara. Baik. Alhamdulillah kabar aku baik. Asita sama Kak Imel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kak Farhana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kok. Gimana nih Kak sehariannya? Lagi sibuk-sibuknya tugas nggak? terlihat banget muka Kak Ara seperti tertekan ya. Kalau Kak Farhana gimana nih Kak? Sama juga kayak Kak Ara? Sama, kita tertekan. Aku sih semester akhir. Kalau Ara gimana? Oh, kalau Kak Farhana semester akhir. Gimana Kak Ara? Aku masih semester 6 tapi udah tertekan ini. Sudah terlihat wajahnya. Sudah terlihat. Nah, kita mulai nih dari pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab sama kakak perwakilan dari komunitas Aldora Samandens, Kak Ara. Nah, Kak Ara bisa dijelasin nggak nih Kak, bagaimana sih sejarah berdirinya Aldora Samandens itu seperti apa? Oke, sejarah berdirinya Aldora ya. Jadi Aldora ini tuh pertama-tama didiriin sama Kak Ayu ya, sebagai pendiri Aldora Samandens. Nah, ceritanya nih, Kak Ayu tuh suka banget nih sama nari saman dari sejak dia udah di SMP sampai ke SMA. Nah, Kak Ayunya nih berharap pas di kampus itu tuh Kak Ayu tuh masih bisa gitu ngelanjutin nari samannya Kak Ayu gitu, karena si Kak Ayunya tuh bener-bener seneng lah, cinta gitu ceritanya sama tari saman ini. Nah, tapi ceritanya waktu itu di UHAMKA itu samannya tuh adanya cuman di UKM Univ gitu, bukan di Fakultas Psikologinya sendiri. Waktu pas Kak Ayu jadi mahasiswa ya. Nah, kalau UKM Univ ini kan adanya di Pasar Rebo ya, bukan di Limau nih yang dekat sama Fakultas Psikologi gitu kan. Nah, terus latihan UKM Univ Saman ini tuh masih belum konsisten gitu, belum stabil. Latihannya tuh cuman kalau misalnya mau ada acara doang gitu. Nah, tapi si Kak Ayu ini yang emang cinta banget sama saman, maunya tuh nari samannya tuh konsisten gitu, ada jadwal latihannya gitu kan. Jadi Kak Ayu coba riset nih, ngeliat ke fakultas-fakultas lain yang udah punya komunitas samannya sendiri. Nah, kebetulan waktu itu Kak Ayu lagi ngejabat di bidang 5 seni budaya dan olahraga. Nah, karena Kak Ayu ada kepengenan nih buat bisa saman di kampus, abis itu Kak Ayu juga lagi ngejabat di bidang 5 BEM, akhirnya Kak Ayu ngebuat salah satu proker kesenian tuh. Isinya tuh kayak kegiatan latihan beberapa kegiatan yang diminatin sama mahasiswa kayak futsal, badminton, dan si saman ini sendiri gitu kan. Nah, karena latihan ini tuh sering berjalan dengan beriringan waktu ya, latihannya tuh dilihatnya tuh produktif nih gitu kan. Nah, akhirnya turun SK nih kalau kegiatan ini tuh bisa dijadiin komunitas resmi Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, jadi awalnya dari program kerja buat ngewadahin mahasiswa yang pengen berkarya, pengen ngasih minat bakatnya gitu kan. Akhirnya karena itu punya potensial nih dijadiin resmi komunitas di Fakultas Psikologi UHAMKA. Salah satunya ya Aldora Samandens ini gitu.
Kalau di komunitas Aldora sendiri, ini ada visi misinya tersendiri nggak Kak untuk komunitasnya? Ada ya, pastinya. Ini aku nyampein visi misi yang di periode sekarang aja kali ya. Kalau visi misi buat di periode sekarang tuh visinya menjadikan komunitas Aldora Samanden Psikologi UHAMKA lebih berkembang aktif agar dapat tetap melestarikan seni tari tradisional. Nah, kalau buat misinya sendiri tuh ada 4. Yang pertama, mengadakan pertemuan rutin seminggu sekali. Yang kedua, menjalin kekeluargaan antar sesama anggota. Yang ketiga, menjadi penyalur bakat bagi mahasiswa psikologi UHAMKA. Yang terakhir, mengikuti lomba yang diadakan di dalam maupun di luar kampus. Visi dari Aldora Samanden bagus banget nih Kak. Nah, selanjutnya kita mau nanyain hal yang sama juga buat Kak Farhana dari Mojang Sele. Nah, kalau Mojang Sele itu sejarah berdirinya gimana sih Kak? Bisa dijelasin? Ya, maaf ya kalau suaraku bendeng. Nah, kalau buat di Mojang Sele ini kan pertama kan dibentuk sama 2 orang. Itu Kak Debbie sama Kak Sinta. Dibentuknya tuh tahun 2017. Nah, awalnya sih kalau nggak salah itu karena 2 orang itu sama-sama suka nari. Tapi kok belum ada gitu kayak UKM atau apa ya? School ini, school apa sih? Klub ini buat nari gitu. Tapi adanya kalau nggak salah waktu itu Saman. Nah, tapi mereka tuh nggak pengen cuman ke arah Saman aja. Mereka itu Kak Debbie sama Kak Sinta pengennya coba nih tarian seluruh Indonesia, terutama buat Kak Sinta yang dulunya kalau nggak salah dia ikut ini kayak sanggar tari gitu. Jadi kayak mau lanjutin gitu kan. Nah, akhirnya mereka tanya-tanya nih sama seangkatan mereka dan dapat 7 orang anggota plus sama 2 orang mereka jadi kan 9. Terus karena Kak Debbie waktu itu juga jabat sebagai bintang 1 apa ya? Aku lupa ceritanya. Tapi pokoknya singkat cerita mereka ngajuin buat yang proposal pembentukan Mojang Sele kan. Nah, kalau nggak salah sih itu gara-gara berapa kali latihan gitu banyak kan yang keluar. Tapi meskipun banyak yang keluar mereka tetap ikut kayak penampilan gitu kan. Ikut tampil sana sini, diundang sama acara kayak kampus, di luar kampus juga. Jadinya ya meskipun kita tahu kalau Mojang itu belum resmi ya, istilahnya belum resmi jadi eskul di fakultas kan, tapi kan masih ada gitu keberadaannya karena memang banyak tampil sih emang, meskipun nggak konsisten anggotanya tapi masih banyak tampil dan itu sih salah satu misi kita buat Mojang hari ini. Sekian sih, maaf ya. Nggak apa-apa. Kalau buat Mojang sendiri tuh visinya apa sih Kak? Visinya itu tuh visi Mojang itu untuk menyalurkan minat bakat mahasiswa ya, terutama untuk yang tarian tradisional. Itu kalau visi keseluruhannya Mojang. Kalau untuk misinya ya, nah misinya Mojang itu pertama kita pengen ngadain latihan rutin. Itu tuh sama lah kurang lebih kayak Saman. Jadi ngadain latihan rutin dengan anggota yang konsisten, terus juga mengikuti lomba atau event untuk yang tari tradisional baik yang di luar ataupun yang di kampus UHAMKA. Terus ikut serta dalam acara yang diselenggarakan oleh kampus. Terus yaitu menambah anggota Mojang biar kita semakin ramai. Karena jujur aja kalau Saman kan kalau banyak anggota ini ya bagus ya, kelihatannya mantap gitu ya. Nah, tarian tradisional emang bisa berdua, cuman lebih bervariasi dan lebih kompleks lagi kalau misalnya banyak anggotanya.
Jadi bisa tuh kita duet saling duet antara sama dengan Mojang, kita lomba siapa yang banyak-banyakan anggotanya. Itu nggak bagus. Iya benar-benar. Semangat terus ya. Semoga Mojang visi misinya bisa terus berjalan. Oke, untuk perwakilan dari komunitas futsal bisa nih Bang on cam dulu. Maaf ya lagi ngumpet-ngumpet. Mungkin untuk abang perwakilan dari komunitas futsal bisa dulu nih Dicari jaringannya dulu supaya bisa memungkinkan kita buat tetap ngobrol-ngobrol. Iya. Kita ini di pertanyaan selanjutnya. Kita mulai dari komunitas Aldora dulu. Nah, Kak Ara, komunitas Aldora kan pastinya punya banyak prestasi nih. Bisa disebutin nggak sih Kak, prestasi apa aja yang udah diraih sama Aldora Samandan sendiri? Prestasi ya. Sebenarnya kalau Aldora dari awal berdiri gitu kan ya, udah tampil di acara atau ikut perlombaan gitu. Nah sebenarnya kalau buat pencapaian paling besarnya di Aldora tuh pernah dulu tuh di zamannya Kayu ya, pernah 2 kali ikut rekor muri di Taman Mini gitu. Nah habis itu setelah zamannya Kayu juga ada nih kita tuh tampil-tampil dan juga lomba-lomba. Salah satu lomba-lomba yang pernah diikutin Aldora tuh pernah lomba di Bultrata volume 2 sama volume 4 tahun 2017 sama 2019, terus DBD tahun 2019 tuh juga pernah. Nah, kalau buat tampil di acara pernah tampil di Proker BEM dulu namanya Angin gitu tahun 2017, terus pernah jadi pengisi acara juga tampil di Mall Basura sekitar tahun 2017-an gitu. Terus pernah juga di konferensi ketiga tahun 2018 sama di tahun 2018 pernah tampil di kolokium AP2TPI gitu. Itu sih beberapa yang pernah di Aldora Samandan. Wah keren, berarti ini udah banyak banget gitu ya Kak lomba-lomba yang diikutin gitu Kak. Kira-kira nih Kak dari lomba-lomba yang tadi Kakak udah sebutin nih, ada nggak sih Kak pengalaman unik gitu atau dari perjuangannya, latihannya gitu, bikin serunya? Bisa nih diceritain. Pengalaman unik atau pengalaman seru ya sebenarnya kalau pas zamannya aku belum ngerasain banget nih gitu kan. Soalnya waktu pas zamannya aku yang jadi anggota Aldora nih sempet sih pengen ikut lomba sama tampil gitu. Cuman tiba-tiba COVID gitu kan. Jadi mah pas bagian akunya nggak jadi tampil atau lomba gitu kan. Gitu sih. Iya bener sih Kak, apalagi karena COVID ya, jadinya nggak bisa ikut-ikutan lomba. Padahal banyak hal yang pengen dicapai juga kan. Nah, selanjutnya kita mau nanya juga nih sama Mojang Sele, lomba-lomba sama Kak Farhana. Lomba-lomba apa aja sih Kak yang udah diikutin dan udah diraih sama Mojang Sele sendiri? Bisa diceritain nih. Kalau aku sih ini kebanyakan terjadinya tahun 2017 aku sih maksudnya aku kena ikut lomba, cuman yang paling banyak itu tahun 2017, tahunnya Kak Dewi sama Kak Sita. Kalau aku sih ngeliat dari dokumentasinya itu Mojang pernah tampil di lomba Traverse 4, aku tapi lupa itu di mana. Terus sama kita juga pernah tampil di Mall Basura. Terus aku waktu itu tampil di Green Pramuka Mall sebagai acara pembuka. Waktu itu lomba modeling kalau nggak salah, lomba modeling. Terus tampil di beberapa event yang diadain sama BEM. Kalau nggak salah Angin juga ada sama yang itu loh, psikologi ulang tahunnya psikologi fest ya, namanya ya.
Nah itu pokoknya itulah. Maaf ya aku lupa. Kak Samad pernah tampil di Nasyatul Aisyah. Itu sebagai pembuka acara juga. Kalau untuk lomba yang di dalam kampus, waktu itu sih yang aku inget yang di Kinetic Festival. Diadainya di Aula 4 itu waktu itu. Sama aku juga pernah ikut juga bareng sama angkatan bawahku. Itu lomba di Expo di UNJ. Nah, di UNJ ini yang paling terakhir buat lomba. Tapi kalau buat acara tampil, Mojang juga sering diundang buat acara kayak pernikahan gitu kan. Jauh ini sih udah ada 2 atau 3 acara pernikahan gitu yang Mojang datangi. Jadi ya kalau kalian nanti mau nikah gitu loh, mau ngisi acara pembukanya gitu, atau mau buka pagar gitu loh. Pagar apa ya acaranya? Pokoknya itulah. Undang nggak apa Mojang. Nanti kita bisa diskusi mau tarian apa. Mantap, keren banget nih Mojang nih. Oke, lanjutnya nih kita mau nanya-nanya nih ke perwakilan komunitas futsal. Boleh nih Bang diceritain. Oh ya, boleh nih Bang perkenalan dulu sebelum bincang-bincang. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abror ya. Saya dari perwakilan komunitas futsal. Yang mau dijelasin dari komunitas futsal tuh, sebenarnya komunitas futsal tuh orang-orang yang sangat asik ya buat teman-teman kalau misalkan mau ikut di si komunitas futsal tuh. Orang-orangnya kan dari beragam-beragam ya. Ada yang kayak keras, ada yang mempunyai sifat yang lemah lembut. Tapi di dalam komunitas futsal sendiri tuh seru sih. Ini mau nanya apa ya Kak? Nah, berarti komunitas futsal asik banget nih ya, udah kelihatan banget nih. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, sejarah dari komunitas futsal itu sendiri kayak gimana sih? Boleh diceritain gak nih Bang Abror gimana sejarahnya? Oke. Jadi di komunitas futsal itu pertama didirikan tuh pada tahun 2009. Tetapi komunitas ini itu sempat vakum dan mulai berkembang lagi pas tahun 2011 yang didirikan sama Bang Muhammad Lutfi. Terus juga untuk prestasi dari komunitas futsal ini yang pertama ada juara 3 di Psycho Korea dan juara 2 di Psycho Cup pada tahun 2018. Juga banyak kejuaraan-kejuaraan lain yang diikutin. Itu teman-teman. Nah, terus visi misi dari komunitas futsal itu sendiri apa sih Bang? Bisa banget nih diceritain visi misinya. Untuk visi misi futsal sendiri, komunitas futsal sendiri tuh untuk misi kita ke depannya itu kita bakal ngikutin lomba-lomba ya, terutama kayak antar fakultas dan antara universitas juga. Jadi kita tuh rencananya pengen tanding lawan sama anak UIN di Tangerang gitu. Oh, berarti lagi mau ada turnamen ya di waktu-waktu dekat ini. Terus ada nggak sih prestasi-prestasi yang selain tadi yang udah diomongin gitu, prestasi-prestasi terbesar dan pengalaman-pengalaman yang udah diraih selama ini itu dari komunitas futsal tuh apa aja? Boleh banget nih diceritain. Bisa banget nih Bang, diceritain. Kalau untuk prestasi yang diraih ya, tadi seperti yang kita pernah juara 3, pernah juara 2, bahkan kita tuh pas lagi ada perlombaan di UNJ dulu tuh, itu kita sempet masuk di 3 besar, tapi waktu itu gugur gara-gara kalah strategi gitu. Kalau bicarain tentang prestasinya banyak. Kita juga sering sparring sama
anak kampus lain gitu, selagi ada sempat waktunya. Terus kita juga punya latihan di setiap hari Jumat, seperti itu kakak. Wah, berarti banyak juga nih prestasi yang udah diraih sama komunitas futsal. Selanjutnya boleh banget nih. Nah, buat dari Kak Farhana nih Kak, dari Mojang, bisa nih Kak diceritain gitu pengalamannya gitu selama ikut Mojang. Pengalaman aku selama ikut Mojang. Bentar. Ya, maaf ya tadi kepotong. Nah, aku sih pengalamannya gimana ya? Mungkin pengalaman paling terkenang buat aku itu setiap kali aku mau belajar tarian baru sama pengen ngikutin event atau lomba. Itu rasa gugup yang aku rasain tuh nauzubillah min dzalik. Mungkin setara kali ya kalau buat ulangan akhir. Tapi beda kalau ulangan akhir nanti penentu hidupku. Kalau yang Mojang ini penentu aku kalau mau tampil di depan orang-orang banyak. Nah, kayak apa ya? Iya. Di penampilan pertamaku di Mall Green Pramuka. Itu sejujurnya aku sempat mau salah gerakan. Dan itu aku posisinya ada di tengah. Di tengah kan kelihatan ya sama orang banyak ya. Jadi di depan banyak orang-orang nonton, orang lalu-lalang, terus ada yang peserta modelingnya juga kan. Itu untung aja kakak tingkatku tuh ngeliat. Jadi dia langsung kayak gitu loh, kayak benerin gitu loh. Jadi kalau di kamera nggak terlalu kelihatan kalau aku salah, cuman aku inget banget itu hampir banget aku ngacauin formasi kita waktu itu salah satu kegugupanku. Terus gimana ya, mungkin yang paling itu kalau kita mau latihan buat tampil itu mungkin kalau sebulan sebelum tampil tuh masih biasa aja latihannya. Nah, kalau untuk yang 3 hari tampil, kalau rasanya pinggul kita belum lebam, paha kita belum lebam, terus kalau jalan belum gemeter, itu tuh kayaknya latihannya nggak bener itu. Nah, itu kamu juga ngerasain kan, Ara? Gimana? Mantap. Kalau kakinya paha belum pegel-pegel nih, turun tangga belum gemeter, itu namanya belum latihan. Belum puas kita tuh sebenarnya. Itu salah satu indikator kalau latihan kita emang sudah terpenuhi target, pokoknya gitulah. Dari pengalaman aku sejauh ini kayak gitu. Cuma seru apalagi kalau semisalnya kita kayak gugup gitu sebelum tampil, tangan keringetan, make up mau luntur gara-gara keringet itu. Ya Allah. Aduh, jadi kangen tampil lagi. Kapan sih Covid terakhir? Aduh, seru banget nih pengalamannya. Menarik banget nih pengalaman dari Kak Farhana sendiri. Nah, kalau dari kesibukan, kita nanya dulu deh dari kesibukan Aldora Samandan sendiri itu lagi sibuk apa sih Kak sejauh ini? Kalau Aldora sekarang lagi sibuk latihan rutin sama mau nyoba latihan rutinnya tuh offline gitu. Soalnya pengen latihan buat bisa ikut tampil gitu, Aldora ceritanya gitu. Pengen tampil di mana tuh Kak? Kira-kira. Kemana sih ceritanya diminta tampil buat di proker BEM ya, PDF gitu. Makanya nih Aldora lagi coba ngejar target supaya beneran bisa tampil gitu kan kalau emang jadi acaranya gitu. Keren nih Kak, semoga bisa tampil ya Aldora sama nanti lancar terus gerakannya. Nah, kalau dari komunitas futsal sendiri tuh kegiatan yang lagi dilakuin akhir-akhir ini di komunitas futsal tuh apa aja sih Bang Abrol? Boleh banget nih diceritain. Kalau untuk kegiatan belakangan ini di dalam komunitas futsal itu masih latihan-latihan biasa ya.
kita juga dengar katanya di bulan Juli itu bidang 5 bakal mau ngadain lomba-lomba gitu. Jadi kita buat persiapan gitu. Nah, kalau buat Mojang Sele itu sendiri nih, kegiatan apa sih yang dilakuin gitu di Mojang Sele itu sendiri? Kalau buat Mojang sih lagi latihan rutinnya. Aduh, lagi latihan rutin. Sama kita mau buat usahain biar setiap kali latihan offline gitu. Soalnya kasihan gerakan kita yang mau kita sempurnain itu emang harus ketemu langsung gitu biar sama gerakannya. Kalau online kan kasihan. Kita lagi gerakan gini, yang satu lagi ngadet, yang satu mati lampu. Wah, banyak dah rasanya. Nah, itu sih kegiatan kita. Wah, banyak juga ya. Banyak kalau latihan online kayak gitu ya, Kak. Wah, hebat nih. Dari tadi kita udah bincang-bincang terus kan ya, dari mulai sejarah berdirinya, terus juga visi misi dari komunitas Aldora, Mojang Sele, dan komunitas futsal. Terus jadi kita bisa lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya nih, dari komunitas Aldora dulu ya mungkin. Ada nggak sih Kak cara dari komunitas Aldora untuk membangun rasa nyaman gitu antar anggotanya? Bisa diceritain? Rasa nyaman ya. Sebenarnya sih kalau bangun rasa nyaman itu sebenarnya sejak lama kita latihan rutin gitu kan. Kita kan sama ya, duduknya narinya tuh satu baris gitu kan. Jadi kalau nari tuh perlu kerjasama gitu, perlu kekompakan tiap anggota buat ngewujudin tarinya kan. Nggak lucu gitu kalau sebarisan ada yang gerakannya ke kanan, yang lain tangan yang kiri gitu kan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu tuh emang karena kita satu barisan ya gerakannya sama. Kalau tangan kanan gitu kan, ya kita capek bareng gitu kan, latihan bareng gitu kan, ya nyamannya tuh muncul aja sih kayak gitu. Kita juga kalau misalkan latihan nih, kalau udah di barisan serius gitu kan, tapi kalau udah keluar dari barisan tuh ya kita ngobrol aja biasa, bercanda gitu kan, main bareng, makan bareng, minum bareng kayak gitu. Terus ya gitu sih, kita biasa ngutamain kebersamaan, dan kadang kita juga suka ngumpul-ngumpul sama silaturahmi sih. Biasanya Aldora tuh suka ada silaturahmi gitu, jadi nggak cuma nari doang gitu, tapi gimana sih kalau kita tuh deket sama tiap anggota tanpa ada jarak kayak gitu sih kalau dari Aldora. Wah, keren nih, Aldora punya cara tersendiri ya buat membangun rasa nyaman antar anggota. Nah, selanjutnya kalau dari komunitas futsal nih, cara membangun rasa nyaman antar anggotanya tuh gimana sih Bang Abror? Boleh banget nih diceritain. Untuk membangun rasa nyaman di dalam komunitas kita tuh biasanya kita setiap main tuh selalu gimana ya, mengutamakan kerjasama tim gitu. Jadi kita tuh ngelihatnya anak-anaknya, kalau misalkan memang nggak bisa datang ya it's okay, kalau bisa diusahakan gitu. Terus juga setiap pulang dari selesai futsal biasanya tuh anak-anak ada yang ngajak, udah yuk nongkrong dulu gitu. Kalau enggak kita ngumpul di mana dulu, kita ngobrol-ngobrol, kita bicarain kesehariannya gimana, lagi ada apa gitu. Biasanya gitu sih untuk keakraban anak-anak. Wah, seru banget nih Bang Abror. Boleh nih kapan-kapan nanti kita nongkrong bareng kali ya. Terakhir buat Kak Farhana nih Kak, dari Mojang. Ada nggak sih Kak cara tersendiri untuk membangun rasa nyaman antar anggotanya? Bisa diceritain nih Kak. Kalau cara khusus sih nggak ada, palingan gitu kayak selama latihan ya. Sebelum latihan kita kan duduk-duduk dulu ngobrol. Ada yang bawa tugas ke ruangan latihan, dibantu kalau kita tahu. Kalau enggak ya minta tolong Google lah. Tuh. Terus kalau misalnya habis latihan kumpul-kumpul dulu bisa. Cuma kalau kemalaman ada yang nggak boleh lama-lama ya kita suruh pulang kayak gitu. Cuman paling ya kalau kayak ada tradisi kayak gitu sih paling bukber kita kumpul di satu tempat
Atau misalnya pernah sih dulu latihan di rumah anggota dulu waktu zamanku cuy juga pernah, cuman kan COVID lagi jadi tradisi itu tidak bisa terjalan dengan baik. Kalau dari Mojang sih kayak gitu, paling ya kayak gini latihan. Kalau latihan biasa diiringin sama bercanda, kecuali kalau mau lomba kita harus galak kayak gitu. Nah, gitu aja sih. Wah, seru banget ya caranya membangun rasa nyaman dari masing-masing komunitas Aldora sama Mojang Sele. Nah, akhirnya kita udah ada di penghujung acara podcast nih. Nah, kita mau ngucapin terima kasih buat banyak ya buat perwakilan dari komunitas Aldora Samandens, Mojang Sele, dan komunitas futsal. Semoga kakak dan abang sehat selalu dan komunitasnya makin sukses terus. Oke, buat temen-temen nih yang lagi nantinya nonton podcast, bisa nih yang masih bingung mau masuk komunitas yang mana, bisa dikepoin nih IG dari masing-masing komunitas Aldora, Mojang, sama futsal. @aldorasdance, kalau untuk Mojang @mojang sele, dan komunitas futsal ini @futsal psikologi UHAMKA. Nah, bisa banget nih dari masing-masing komunitas Aldora Samandens, Mojang Sele, dan komunitas futsal memberikan closing statement dari masing-masing perwakilannya. Dipersilahkan dari komunitas Aldora Samandens terlebih dahulu. Ya, sebelumnya makasih ya buat BEM nih udah nyediain tempat buat kita para komunitas bisa ngobrol-ngobrol kayak gini nih supaya mahasiswa yang lainnya bisa lebih tahu mendalam tentang komunitas-komunitas yang ada di Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, terakhir buat teman-teman yang nonton ini nantinya gitu, kalau misalnya punya ada rasa minat gitu kan, atau punya bakat nih yang ceritanya mau disalurin gitu kan ke Aldora gitu kan, atau mungkin ke komunitas-komunitas yang lain, bisa teman-teman, atau teman-teman yang mau tahu lebih lanjut Aldora tuh asiknya kayak gimana sih, seseru apa sih di Aldora, boleh ya join sama Aldora Samandens gitu kan. Kalian bisa aja nih ngehubungin aku ya kan, atau ke IG Aldora gitu kan buat nanya-nanya, atau kalau misalkan mau join langsung aja bilang, Kak bisa nggak sih kalau mau join Aldora kayak gitu. Gitu sih. Kasih. Nah, closing statement dari komunitas futsal. Coba Bang Abror berikan closing statement terbaiknya dong. Sebelumnya terima kasih buat Kakak Syifa, Imelda, sama BEM yang udah nyediain tempat buat kita mempromosikan futsal ini, komunitas futsal ini. Buat teman-teman yang merasa punya skill futsal ataupun punya keinginan pengen futsal nih, tapi bingung nih di UHAMKA ada futsal gak? Di UHAMKA ada futsal. Jadi teman-teman bisa latihan di daerah Jakarta Selatan biasa gitu main. Dan jangan takut buat ikut, jangan malu, karena kita tuh bakal open banget buat kalian. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir nih buat Kak Farhana, ada closing statement-nya Kak. Ya, terima kasih juga untuk BEM dan juga moderator kita yang asik bawain acara kita hari ini untuk Syifa, Ayu, dan Imelda. Nah, kalau perkenalan komunitasnya kayak gini sih pasti banyak yang nonton, soalnya asik kayak gini kan, seru kayak gini kan, walaupun kita gugup semua pasti. Nah, untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ingin bergabung di Mojang Sele, ingin mendalami minatnya dalam tarian tradisional, atau mungkin baru pertama kali muncul minatnya untuk tari tradisional, jangan takut, jangan malu, hubungin aja kita Mojang Sele lewat IG, ataupun mau ngubungin aku langsung itu nggak apa-apa. Atau semisalnya punya teman yang udah gabung di Mojang Sele, takut nih malu ngomong
nanya langsung ke kita, nggak apa-apa, minta aja sama temennya, nanti insya Allah kita terima dengan tangan terbuka. Yang penting mah jangan malu, karena kalau kita kan latihan pakai baju, ya, jangan malu. Yang penting semangat. Dah gitu aja sih. Makasih buat kakak. Nah, ini kan udah ada di penghujung acara banget nih. Kita ucapin terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah mau jadi narasumber di acara di DWP kali ini. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang udah diberikan, ya kan ke email banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari Kak Ara, Kak Farhana, dan Bang Abror. Terima kasih sekali lagi. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Podcast DWP sudah selesai, cukup sekian dan terima kasih. Dadah, sampai bertemu di DWP selanjutnya. Discuss with Psychology.